Itulah tadi perdebatan sengit para calon wakil presiden pemilu 2024. Kali ini saya Anton Aliabas sudah bersama dengan pakar mikroekspresi Mas Kirdi Putra. Kita akan membahas apa yang bisa kita lihat dari perdebatan tadi. Mas Kirdi, catatan Anda tadi kalau kita lihat dari raut muka itu, apa yang kita bisa lihat dari 3 calon wakil presiden tadi, Mas? Kita kalau bisa lihat dari bagaimana mereka berekspresi itu sebenarnya ada banyak ya bisa kita ambil gitu ya. Kalau misalnya mau dibahas, yuk kita tonton sebetulnya sih ekspresi mereka. Tapi kalau tadi Mas Gibran, apakah ada spesifik, lalu Mas Imin apa menariknya dan Pak Mahfud misalnya? Tentu saja ada beberapa yang sangat menarik, bukan cuma menarik. Kalau kita lihat dari nomor 1 nih, kita untuk pasangan 01. 01 itu Caimin terlihat setiap akhir dari waktu yang diberikan, itu seringkali membasahi bibir dan bibirnya agak mengencang ini. Gitu ya. Itu adalah penanda bahwa dia sebetulnya kesel. Tapi bukan kesel pada apa, lebih cenderung kesel pada dirinya sendiri, kenapa kok bisa lewat gitu. Bukan kesel karena pertanyaan. Bukan kesel karena pertanyaan ya, cenderung kayak gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga, kalau yang kedua Pak Mahfud itu sebetulnya ya cukup santai. Kalau kita lihat itu cukup santai. Sepertinya seolah-olah memang dia cukup menguasai apa yang memang akan dia bawain. Cuman ada yang perlu digarisbawahi juga, tidak sepenuhnya orang santai itu juga nggak kelihatan ekspresinya. Jadi ada ketika satu kata-kata dari Caimin yang membuat nostril atau wilayah sekitar hidungnya dia itu gatal dan kemudian dibegini. Dan kemudian ketika juga ditembak oleh beberapa statement gitu ya, itu Mahfud itu cenderung istilahnya salah satu sisi bibirnya tersenyum. Nah kita lihat sebetulnya videonya bisa kita lihat sih bersama. Nah ini Caimin kita lihat di sebelah kiri itu menunjukkan penanda kesel ketika kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Nah kita lihat di bagian akhir itu dia terus kenceng cek gitu. Itu tuh kesel dia. Itu bukan kesel karena pertanyaan tadi diserang, bukan ya? Nah, itu kan baru visi misi. Nggak akan kesel di situ. Dia kesel karena dirinya sendiri terlalu, tanda petik misalnya menghabiskan waktu terlalu banyak. Kontrol terhadap waktunya nggak kurang. Dan terjadi beberapa kali ya, nggak cuma sekali. Nah, kalau kita bicara Mas Gibran nih ya, kita lihat. Kalau kita perhatikan, istilahnya cara Mas Gibran ini membawakan semua ini ekspresi-ekspresinya, bahkan sebetulnya sampai gerakan tangan dan suara. Itu kalau saya bilang itu mengkopi dari bapaknya, Pak Presiden Jokowi. Dan itu beda dengan waktu apa yang dia debat di Solo waktu itu jadi wali kota. Terima kasih untuk membawa ini. Menarik gitu. Beda gitu. Kalau kita lihat kita jajarin gitu ya. Dan beberapa yang lainnya juga itu beda. Kelihatan kok bedanya. Kenapa? Dan ini menurut saya bukan sesuatu hal yang tidak sengaja. Sengaja karena berarti Gibran berusaha untuk menarik istilahnya atmosfernya Pak Jokowi ke dirinya sehingga orang akan menganggap bahwa oh ini sama dengan kayak bapaknya. Terhipnotisnya di situ. Gitu. Kalau Pak Mahfud? Nah kalau kita bicara Pak Mahfud ini ketika beliau Pak Mahfud ini ketika nggak nyaman atas sesuatu itu terlihat dari ekspresi wajahnya itu di sekitar bagian wajah bagian tengah. Jadi nostrilnya tadi yang saya katakan bahwa dia agak merasa gatal sehingga harus digaruk itu. Itu namanya hand to face gesture ya, masih bagian ekspresi, cuman ekspresinya dibantu dengan tangan karena dia gatal sebetulnya. Nah juga gerakan bibir itu sebetulnya yang banyak juga kelihatan saat dia nggak nyaman. Iya. Ya, memang kalau misalnya kita lihat tadi visi misi ya pas di bagian awal, kalau Mas Gibran memang sengaja pengen mendekatkan dia dengan Pak Jokowi, bagaimana dia ingin melanjutkan dan lain-lain. Sementara Pak Mahfud juga ingin menunjukkan bahwa dia itu fokus pada pembenahan hukum. Itu memang jualannya di segmen 1. Dan sementara kalau Caimin ini dia mencoba menjual slogan selepet ya. Dan ini harapannya memang akan mencoba buat viral gitu ya kan. Jadi mencoba dari 3 ini memang bagaimana kemudian bisa membangun viral setelah debat ini. Tapi kalau kita bicara tentang gerakan tangan, ini kan tadi ada beberapa gerakan tangan ya, Mas Gibran yang biasa 1, 2, 3 gitu. Nah ini gimana catatannya?
Oke, kalau kita bicara tentang gerakan tangan, ya. Nah, kalau Caimin itu kelihatan sekali. Jadi manusia itu kalau sedang menghadapi konflik atau menghadapi sebuah kondisi yang tanda petik dia tidak nyaman atau bahaya misalnya, biasanya mereka memunculkan reaksi otomatis dari dirinya, reaksi pertahanan diri itu ada 4 jenis yang namanya fight, flight, freeze, fawn atau ngelawan. Jadi kalau ada sesuatu yang bahaya justru ditabrak sama dia, istilahnya gitu. Yang satunya lagi adalah, ya kita lihat, ya kalau kita lihat di sini Caimin responnya adalah freeze. Jadi begitu dia lagi berpikir dan berusaha keras Distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah. Jadi kalau kita lihat gerakan tangannya ini, dia akan berhenti ketika berpikir, dia diem lama gitu terus jalan lagi gitu. Nah itu namanya freeze, ngunci. Gitu. Jadi kalau misalnya orang yang seperti ini biasanya memang butuh waktu agak panjang sebetulnya untuk kalau krisis nggak bisa langsung dia. Gitu. Nah kalau kita bicara yang Pak Mahfud, Pak Mahfud ini dia ketika di akhir di salah satu segmen yaitu pada segmen 1 dia menggunakan istilahnya tebas, tabrak, pokoknya sesuatu yang kalau ada masalah hajar gitu istilahnya. Yang tadi kita bicara supremasi hukum misalnya satunya. Dia kemudian memberikan contoh gerakan tangan set gitu. Nah, dia tahu bahwa di akhir biasanya kan entah pendukungnya segala macam mengcapture gambar dan diviralkan. Iya. Dan ini memang semestinya ruang mereka untuk tanya jawab itu lebih banyak ya. Karena memang ketika pertanyaan satu sama lain untuk menyerang itu memang cukup bisa menggugah ya. Ini siapa betul, gitu. betul. Dan kita akan kembali lagi setelah oh ya, Mas Gibran masih ada? Oh ya, sorry. Mas Gibran gimana? Mas Gibran itu ini gini, ketika di awal ketika di debat awal debat ini masih kelihatan tenang karena tidak ada interaksi. Tapi kita bisa lihat begitu terjadi interaksi, ketika ditembak sama Pak Mahfud bahwa Anda nggak ngerti pertanyaannya gitu. Itu belum dijawab lebih tepatnya. Itu mau ngambil mic terus taruh lagi, itu kelepasan tuh. Udah emosi banget berarti. Dan hampir bisa ngelepas begini. Oke, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bebas Komen.